warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al muallif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum biddal Fatihah. Jamaah sekalian, jamaah majlis zikir dan silaturahmi subuh Ahad Kecamatan Pancoremas, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para kiai, asatid, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Juga pada segenap pengurus majelis zikir dan silaturahim subuh Ahad, tak lupa kepada ketua DKM dan jajarannya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk beribadah dan mengkaji agama kita. Baik, Bapak sekalian, surah yang akan kita baca ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu surah Al-Infitor. Bulan lalu kita sudah kaji di Masjid Al-Barakah Mampang. Setelah ini episode keduanya. Bapak sekalian, semua yang saya sampaikan itu sudah saya upload, ada di YouTube. Akan semalam 6 saya kirim ke pengurus untuk disebar ke jamaah. Surah Al-Insyiqaq sudah selesai, Al-Mutaffifin, kemudian sekarang surah Al-Infitor. Silakan diklik saja. Kliknya apa? Tulis saja Muhammad Yusuf garis miring santri Depok. Udah ada 190 YouTube saya itu, kajian tafsir, ceramah umum dan macam-macam lah. Silakan kalau ada yang mau sang-sang di rumah sambil minum kopi kental gitu kan, pagi-pagi mau kembali mengulang-ulang tafsir, ada, tinggal klik aja. Bapak ketinggalan bulan kemarin surah apa yang dibaca, surah Al-Infitor, ada di situ, semua ada. Nanti rencananya kalau sudah selesai surah An-Naba, saya mau bikin flash disk ya. Jadi nanti dari surah An-Naba sampai An-Nas itu satu juz, satu flash disk. Nanti bisa diperbanyak oleh panitia, gitu. Ini kan namanya dokumentasi juga, ya. Jadi kegiatan kita terdokumentasi. Baik Bapak sekalian, supaya nyambung ya, supaya connect gitu. Surah Al-Infitor yang bulan lalu kita kaji. Surah ini diawali dengan ibtada'ati suratul karimatu bi bayani masyahidul inqilab alladzi yahdutsu fil kauni. Surah Al-Infitor itu diawali dengan berbagai macam fenomena al-inqilab, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, alladzi yahdutsu fil kaun, dan terjadi
pada alam semesta saat kiamat. Minin fitori sama, langit terbelah. Kalau kita bicara langit terbelah, serem dah. Bapak sekarang melihat langit enak gitu. Ntar begitu kiamat langit terbelah gitu. Kita nggak usah bayangkan bagaimana kalau langit terbelah gitu. Wantisyaril kawakib, dan bergugurannya bintang-bintang. Planet semua gugur. Planet semua berjatuhan. Ada kabar asteroid saja yang gedenya segede rumah katanya mau menimpa bumi. Wah, orang semua takut, Pak. Terus sekali jatuh goncang bumi itu. Bayangkan coba planet banyak yang lebih gede dari bumi jatuh, beradu kayak apa? Serem dah kalau udah bicara kiamat. Wa tabjiril bihar, laut sungai meluap jadi satu. Kalau laut jadi satu, kita di mana, Pak? Masih berasa di Pitara begitu. Laut jadi satu. Di bangsa itu laut jadi satu. Udah gak kebayang lah tuh kiamat. Wa ba'daratil kubur, kuburan dibalik, yang di atas jadi di bawah. Miliaran manusia yang sudah dikubur diangkat kembali. Kiamat. Wa ma ya'qubu dzalika min hisabi wal jaza, dan kejadian-kejadian berikutnya berupa manusia akan dihisab dan akan diganjar. Itu surah diawali dengan huru-hara hari kiamat. Tsumma tahaddathat an juhudil insani wa kufranil in'ami rabbih. Kemudian ayat itu bercerita tentang keingkaran manusia dan kekufurannya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak nggak ada di fotokopi itu, nggak ada. Ini saya baca awalnya, ntar baru masuk ya. Karena surahnya pendek. Ini saya lagi cerita biar connect dulu gitu ya, nyambung. Ya, sebab ini udah episode yang kedua ini. Apa sih yang diceritain dalam surah Al-Infitar? Tsumma tahaddathat an juhudil insani wa kufrani lin'ami rabbih. Kemudian ayat ini bercerita tentang keingkaran dan kekufuran manusia. Wa huwa yatalaqqa quyudan ni'mati minhu jalla wa ala. Sementara manusia menerima anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu la ya'rifu li ni'mati haqqaha, tapi enggak tahu bagaimana cara menggunakan nikmat. Ada dulu seorang wali min auliyaillah, Syekh Syiri Sikti, gurunya Syekh Junad Al-Baghdadi. Saat Syekh Junad Al-Baghdadi berusia 6 tahun, manggilnya dengan panggilan sayang, ya gulam syukur. Bocah, apa itu syukur? Dijawab sama Syekh Junad Al-Baghdadi Junior, kelak bakal menjadi soko guru dunia toreko ini. Kita kalau belajar toreko itu kan paling tidak mengacu kepada pertama Syekh Junad Al-Baghdadi yang konsepnya sederhana, tahalli, tajalli. Kalau mau jadi wali, kalau mau jadi kekasih Allah, awali dulu dengan tahalli, buang sifat-sifat yang tercela dalam hati kita. Ujub, takabur, sum'ah, riya, buang. Setelah itu tahalli, berhias ya dengan sifat-sifat yang terpuji. Sombong jadi tawadu, riya jadi ikhlas, dan seterusnya. Baru tajalli, Tuhan mengkristal dalam diri orang. Maksudnya apa? Saat itu dia berada di hadirat Tuhan. Bagaimana Tuhan mau ada di hati kita kalau dua ini belum kita lakukan? Itu konsep Junad Al-Baghdadi. Sederhana dia ajaran tasawufnya, dan mengacu kepada Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak beliau mengarang tentang kitab tasawuf. Yang paling keren Ihya Ulumuddin. Itu kalau di Atibian dikaji setiap hari Sabtu
jam 9 sampai jam 12 di pesantren saya. Ya nggak banyak sih karena asatid semua. Kemudian mengaji juga kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau terkenal banyak doanya, hijibnya. Ya. Jadi kata Syekh Junaid Al-Baghdadi waktu ditanya oleh gurunya Syekh Syeri Sikti saat dia umur 6 tahun, "Ya gulam, ma syukur, apa itu syukur?" Hai bocah, hai anak, dijawab dengan tegas, "Allah ya'syallah bi ni'amih." Nikmat Allah yang dipakai maksiat. Itu cakep itu. Mata buat baca Al-Quran, buat melihat kebaikan, kuping buat mendengar hal-hal yang baik, dan masih banyak yang lain. Singkat padat cakep jawabannya. Allah ya'syallah bi ni'amih. Nikmat Allah jangan dipakai maksiat. Itu kadang-kadang manusia diberikan nikmat tapi nggak bisa, nggak ngerti bagaimana menggunakan nikmat itu sendiri. Itu ayat itu bercerita tentang itu. Wala ya'rifu li rabbi qadrah, bahkan nggak ngerti kadar Tuhannya sendiri. Wala yashkuru alal fadli wa ni'mati wal karamah, dia tidak mensyukuri karunia Allah, nikmat yang dari Allah dan kemuliaan dari Allah. Tsumma dzakarat illata hadzal juhudi wa inkar. Kemudian surah itu bercerita tentang alasan kenapa manusia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa waddahat anna Allah taala wakkala bi kulli insanin malaikatan yusajjiluna ali a'malahu. Kemudian Allah jelaskan bahwa Allah utus malaikat yang akan merekam segala tindak tanduk manusia itu. Minimal apa? 2 tuh raqib atid. Bukunya rekamannya nggak pernah kusut. Paham nggak? Kalau kita beli hard disk, beli flash disk, kadang-kadang kalau lama nggak dipakai, atau kena virus. Ini 2 nih catatannya antivirus. Makanya ntar yaumil qiyamah ketika manusia nggak mengakui perbuatannya, di setel. Bayangkan coba tuh, beli di mana untuk flash disknya tuh? Hah? Ini kita nggak usah punya diary, nggak usah. Capek kita kalau nulis diary kita. Biar diary kita yang nulis ini, hari-hari kita yang nulis adalah 2 malaikat tadi. Ini mencatat kebaikan, ini mencatat keburukan. Hari ini kita mengkaji, datang ke masjid Al-Mujahidin. Udah nggak usah catat, malaikat yang catat tadi yaumil qiyamah ada. Iya bener ini tuh, nggak bakal pernah meleset. Bapak pernah punya diary nggak? Nah itu orang nggak punya kerjaan tuh. Enggak, kecuali di pejabat. Buat apa? Ya buat mengingatkan schedule gitu kan. Pejabat bukan punya diary. Apa aja ditulis. Habis. Udah malaikat 2 tuh. Hari ini alhamdulillah gue ada di Masjid Al-Mujahidin. Gak usah, udah 2 malaikat yang nyatet tuh. Paham nggak? Habis waktu kita buat nulis apa? Diary begitu kan. Jangan. Ya kalau mau beli aja nggak apa-apa. Terus wa dzakarat as-suratu inqisaman nas fil akhirati ila qismain abrarin wa fujjarin. Kemudian ayat ini bercerita tentang pembagian manusia. Bahwa manusia akan dibagi 2, yaitu kelompok orang-orang yang berbuat baik, abrar, wa fujjar, dan orang-orang yang berbuat durjana. Wa bayyanat ma'ala kullin minal fariqain, dan Allah jelaskan atau ayat ini menjelaskan tentang tempat kembalinya tiap kelompok itu. Kemana kembalinya orang-orang yang berbuat baik dan kemana kembalinya orang-orang yang durjana. Wa khatamati suratul karimatu bitaswiri duhamati yaumil qiyamah wa haulihi. Kemudian akhir surah ini menceritakan tentang gambaran dahsyatnya, gambaran agungnya hari kiamat dan huru-haranya. Wa tajarrudin nufusi yauma idzin min kulli haulin wa quwwatin, dan saat itu manusia enggak punya daya upaya. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala yang saat itu memiliki hari kiamat. Kalau kita mengklaim ini hari gua, ini hari kami, ini hari saya, yaumul kiamat selesai udah. Ya, itu paling enggak yang akan tergambar oleh kita ketika kita bicara tentang surah Al-Imran. Baik, sekarang kita lanjut. Silakan dilihat itu di halaman pertamanya, baris terakhir. Wa inna alaikum lahafidin, sungguh ada malaikat yang menjaga kalian. Sungguh atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga. Ai wal halu anna alaikum malaikatan hafadhah yadbituna a'malakum wa yuraqibuna tasarrufatikum. Padahal jikalau manusia gak ngerti tentang hakikat dirinya buat apa, padahal di atas kalian ada malaikat yang menjaga, yang mencatat segala amal ibadah kalian dan mengawasi segala tindak tanduk kalian. Kita ini makanya dalam dunia thariqah tasawuf ada namanya maqam muraqabah. Muraqabah diambil dari kalimat raqabah, leher. Jadi kalau orang sudah sampai ke maqam muraqabah, tindakannya hati-hati. Kenapa? Tuhan kayak di belakang leher dia gitu. Apa namanya, ada orang nggak ada orang, tinggalkan maksiat. Ini kadang-kadang ada orang dia nggak berani maksiat, orang nggak ada dia berani maksiat. Itu belum matang muraqabahnya. Orang awam, pejabat kalau udah punya maqam muraqabah, insya Allah aman dia. Kenapa? Saat dia ingin berbuat maksiat, nah, Tuhan selalu memperhatikan dirinya. Jadi muraqabah itu satu keadaan di mana dia merasa diperhatikan oleh Allah, begitu. Makanya Al-Muhasibi dulu, kenapa disebut Al-Muhasibi? Ada seorang wali namanya Al-Muhasibi. Itu sebenarnya itu lakopnya itu, orang yang suka introspeksi diri. Kenapa? Kalau umpama ada keinginan hatinya berbuat maksiat, diambil lilin dibakar tangannya. Dibakar aja tangannya di atas lilin. Panas, ini baru api dunia, bagaimana api akhirat. Begitu. Bapak jajal aja ntar. Jajal aja ya. Ya nggak usah kompor kepas kegedean, lilin aja lilin gitu kan. Mama kita kepengen jahil sama orang. Ya, kepengen jahat sama orang. Sebelum berbuat jahat ambil lilin bakar. Itu ada dulu namanya Al-Muhasibi namanya. Selamat menjajal. Enggak. Ya ampun. Makanya ada seorang nabi yang sampai Allah jelas wa kana taqiyya. Dia adalah seorang yang takwa lahir dan batin. Siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya itu kan taqiyya, jangankan berbuat maksiat, niat berbuat maksiat aja nggak pernah. Tuh, Nabi Yahya itu. Wa kana taqiyya gitu kalau di Al-Qur'an kan. Ini pada bengong, horor apa takut apa bagaimana? Mukanya serem banget, pada melotot gitu. Ya emang kalau udah bicara kayak begini, siapa juga takut. Wajilat qulubuhum, berarti kita beriman, hati kita bergetar gitu. Ya. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini seorang ahli tafsir, mengatakan ai alaikum ruqaba'u minal malaikah, di atas kalian ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi. Bisa kemana-mana Pak kita. Kiraman katibin, itu malaikat yang mulia. Katibina, yang tugasnya menulis. Ai kiraman Allah, mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaktubuna aqwalakum wa a'malakum, mereka mencatat ucapan dan tindakan kalian. Wa ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian lakukan. Ai ya'lamuna ma yasduru minkum min khairin wa syarr,
Mereka tahu apa yang muncul dari diri kalian, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Wa yusajjilunahu fi sahaifi a'malikum, dan mereka mencatat, merekam dalam lembaran-lembaran amal kalian. Mereka punya diary itu, punya buku. Cuman yang tahu ya malaikat, kita nggak pernah ngelihat bukunya beli di mana gitu aja. Ya. Ada lembaran-lembaran malaikat itu. Jadi Bapak sekalian, ada orang pernah bertanya sama saya, Pak Ustadz, kan Allah Maha Kuasa, kenapa sih menciptakan malaikat sebagai pembantu-pembantunya? Saya bilang, pertanyaan Anda sudah salah. Malaikat itu bukan pembantu Allah, tapi itu satu hikmah yang Allah yang paling tahu. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau kita belajar sifat 20, wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsi, Allah berdikari, gak perlu bantuan makhluk. Penciptaan malaikat bukan sebagai pembantu Tuhan, bukan sebagai hujah buat manusia. Contoh, malaikat raqib atid. Kan manusia itu tukang bohong, Pak, tukang menyangkal perbuatannya sendiri. Jangankan di dunia, di akhirat masih nyangkal juga. Gak bener tuh, apaan? Panggil oleh Allah malaikat raqib atid, buka catatannya, mau bilang apa Pak? Rekamannya dilihat, ya udah kayak video udah, ya ampun, udah, tuh manusia itu nyerah udah, ya komplit, kan saya bilang antivirus tuh rekamannya, tuh sebagai hujah, bukan salah kalau kita menyatakan malaikat yang anulah yang 10 yang kita hafal itu sebagai pembantu Tuhan, bukan ya, tapi sebagai hujah dan hikmah yang Allah yang lebih tahu. Sebagai hikmah yang cuma Allah yang tahu. Jangan kita anggap malaikat pembantu Tuhan, ya nggak boleh. Tauhid itu. Dan sebagai organisasi langit ada pembagian tugas. Malaikat yang ditugasi trompet sampai sekarang mah begini aja. Malaikat apa namanya? Israfil. Enggak capek nih begini aja. Oi, gantian dong, gua sekarang nih nyabut nyawa. Enggak. Malaikat pencabut nyawa, enggak pernah ngacak-ngacak kerjaan malaikat lain. Gitu. Itu organisasi langit namanya. Malaikat yang ngurusin rizki, udah datang aja kepada hamba-hamba Allah. Paham dah? Nggak pernah. Ini kan kita kudu belajar sama organisasi langit. Nanti nggak ada pembagian tuh tugas. Jangan kalau tahlilan dia yang tahlil, baca yasin, apalagi dia yang doa, dia yang ceramah, semua diborong. Ngerti nggak? Iya, di situ banyak ustaz, bagi-bagi aja. Udah kita bagian doa aja lah. Ya, kalau mama kepengen tausiah, kasih tuh yang lain gitu. Ya, masih ada nggak yang begini? Saya kira nggak galau. Dulu, ya, tulisannya nggak doloe. Ya, pembagian tugas. Belajar dengan malaikat, organisasi langit namanya kan. Itu Pak, jangan kita menganggap bahwa Allah punya pembantu, bukan. Allah nggak butuh sama makhluk. Jangan begitu Pak. Kita kadang-kadang GR kan sama diri kita sendiri, merasa udah berbuat baik. Tuhan nggak pernah ngambil keuntungan dari ketaatan hambanya. Tuhan juga nggak pernah rugi dengan kemaksiatan hambanya. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Kalau manusia berbuat baik, buat dia. Kalau manusia maksiat, buat dia. Gue nggak butuh, kata Allah. Gitu Pak. Umpama orang sekitar maksiat semua, Tuhan kagak rugi. Umpama semua orang sekitar kecil kalian, sekolong langit semuanya ibadah, Tuhan nggak untung. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Makanya pelajaran itu sifat 20 tuh. Saya seorang peneliti Pak. Di antara teori memperkenalkan Tuhan, yang paling cakep adalah sifat 20. Ya, ketimbang tauhid rububiyah, uluhiyah, nggak dalam. Dan itu kan dilahirkan oleh ulama-ulama kaliber.
lahir pada abad kedua, ketiga. Kalau tauhid rububiyah uluhiyah lahir abad ke-6. Ya kan? Gitu. Jadi kalau orang bilang belajar sifat bid'ah, lah duluan juga sifat 20 daripada uluhiyah rububiyah. Tapi semuanya bagus-bagus aja. Ya, kita padukan jadi bagus. Deh, ya. Makanya saya nulis buku judulnya Pengajian Santri. 530 halaman. Di antara lain saya kupas tentang sifat 20, saya kupas secara kekinian gitu. Bahasanya bahasa sekarang. Itu awal saya nulis buku itu tahun 2008. 530 halaman. Di antara saya kupas tentang sifat 20 secara kekinian gitu. Kadang-kadang ada orang nggak mau belajar sifat 20, bahasanya masuk kuno. Ya, bermula daripada itu ribet banget dah wajahnya dah. Saya kupas dengan ilmiah dan bahasanya kekinian. Silahkan kalau ada mau datang ke rumah saya. Ya, diganti sama duit 150.000. Begitu. Buat cetak lagi, Pak. Kalau semuanya gratis bangkrut Ustaz. Kita tinggal kolor doang. Ya, terus litujazu bihi yaumal qiyamah, agar kalian mendapat ganjaran di hari kiamat. Tsumma bayyana ta'ala inqisamal khalqi yaumal qiyamah ila abrarin wa fujjarin. Kemudian Allah jelaskan pembagian manusia pada hari kiamat kepada abrar dan fujjar, orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang berbuat dosa. Wa dzakara ma'ala kullin minal fariqain, dan Allah sebut tempat tiap dua kelompok tadi kemana akan berujung dua kelompok itu. Faqala, kemudian Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, sungguh orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan. Ay innal mu'minina alladzina taqaw rabbahum fid dunya la fi bahjatin wa sururin la yusafu. Sungguh orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Tuhannya di dunia, mereka berada dalam sukacita yang tidak bisa disifati. Apa sekarang lagi girang di dunia? Bisa Bapak sifati. Kenikmatannya bisa Bapak gambarkan, bisa Bapak tulis. Tapi kalau kenikmatan surga nggak bisa ditulis, nggak bisa disifati. Saking, kalau bahasa Betawinya, saking apa? Iya, senangnya udah nggak bisa deh. Luar biasa nih Pak. Lafi bahjatin wa sururin la yusafu, berada dalam sukacita yang tidak bisa disifati. Gak bisa digambarkan, gak bisa. Saking nikmatnya begitu. Ya, bapak-bapak nanti punya dayang-dayang 70. Tak percaya, mati aja. Dilayani kita, belum wildanun mukhalladun. Dilayani oleh anak-anak kecil yang meninggal waktu kecil. Itu jadi peri, jadi apa? Jadi bidadari, namanya wildanun mukhalladun. Itu yang ya Allah ya Rabbi. Itu baru ngomong bidadari doang. Ya, belum yang lain. Makanya ada orang yang terakhir masuk surga diangkat dari neraka jahanam. Udah girang diangkat. Tuhan tawarkan, mau lihat surga nggak? Mau dilihat. Mau dong masuk gitu. Begitu baru sampai pintu. Ya, sampai pintu gak cukup dah. Dia, ya Allah bisa nggak saya masuk? Baru ngelihat doang Pak, dari kejauhan. Kiranya gak ketulungan, apalagi udah masuk. Dah, kalau nggak percaya mati aja dah. Kalau saya belakangan, terus nggak ada yang ngaji tafsir. Yatana'amuna fi riyadil jannah, mereka mendapatkan kenikmatan di taman surga. Bima la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Udah luar biasa.
wa hum mukhalladuna fil jannah, mereka kekal di surga. Nah, itu orang-orang abror. Wa inal fujjar lafi jahim, dan sungguh orang-orang yang berbuat durjana berada dalam neraka jahim. Ay wa inal kafaratal fujjar alladzina asaw rabbahum bidunya lafi narin muhrikatin wa azabin daimin muqimin fi daril jahim. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berbuat durjana, yang maksiat kepada Tuhannya di dunia, mereka berada di neraka yang membakar, azab yang terus-menerus di daril jahim, ya, di neraka jahim namanya. Yaslaunaha yaumaddin, mereka itu orang-orang pujar nanti akan masuk ke neraka jahim. Kapan? Yaumaddin. Ay yadkhulunaha wa yuqasuna harraha yaumal jazaa'il ladzi kanu yukadzibuna bih. Mereka akan masuk ke neraka jahim dan merasakan panasnya pada hari pembalasan, di mana mereka dulu pernah mendustakan agama. Ya, mereka nggak percaya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Apa itu yaumuddin? Ta'zimun lahu wa tahwilun. Ini ayat kalau dalam ilmu balaghah, ta'zim, untuk memberikan kesan keagungan, wa tahwil, dan memberikan kesan rasa takut. Ai ma a'lamaka ma huwa yaumuddin, tahukah kamu atau adakah yang memberitahu kamu apa itu hari agama? Wa ayu syai'in huwa fi syiddati wa haulih, dan apa itu huru haranya dan dahsyatnya. Jadi ada suatu pertanyaan yang kadang-kadang bukan untuk dijawab. Ada anak bandel nih, kamu tahu nggak macan? Itu kan bukan untuk dijawab, pasti tuh anak tahu kan macan kan? Tapi untuk apa? Memberikan rasa takut kepada anak itu, kalau bandel ntar lu digarut macan lu gitu. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang Allah sodorkan kepada kita bukan untuk dijawab, tapi ta'zim wa tahwil, untuk memberikan kesan keagungan dan memberikan kesan tahwil, hal-hal yang menakutkan. Tahu nggak ente apa itu hari kiamat? Itu kan, ya Allah. Ya, terus tsumma ma adraka ma yaumuddin, karrara dzikrahu ta'ziman lisani. Allah ulang-ulangi penyebutan hari kiamat ta'ziman lisani, untuk mengagungkan keadaan kiamat. Jadi jangankan kiamat, Pak, mati aja nggak boleh dianggap kecil. Ada tetangga meninggal, kita juga bakal meninggal, tapi jangan dianggap enteng, ya kan? Al-mautu syai'un 'azim, mati itu sesuatu yang besar, karena orang nggak punya nyawa dua, udah mati selesai udah. Ya kalau punya dua nyawa mah silakan aja, paham nggak? Makanya ya ampun, nyawa cuma satu. Kalau kita sia-siakan, udah selesai udah. Makanya sampai dikatakan mati itu sesuatu yang besar, jangan dianggap enteng. Lihat tetangga meninggal, nggak ada perasaan kita gimana gitu, biasa aja gitu. Ya, jadi kembali kepada diri kita. Kalau dia mati, kita bakal mati. Cuma kan bukan cuma soal matinya. Kalau kata guru saya, mati habis semua persoalan, tapi awal perkara. Mantep itu. Mati habis semua persoalan, tapi awal perkara. Yang punya masalah sama tetangga selesai, yang sakit selesai. Orang kalau sakit mati, bayang nggak? Pak meninggal, selesai udah. Nggak ada orang meninggal masih kena asam urat, nggak ada. Makanya kata guru saya, sob, mati itu habis semua persoalan, tapi awal perkara. Itu yang kita takut itu. Guru saya kalau nasihatin begitu, Pak. Kita nerimanya juga luar biasa. Jadi kalau ngeliat kematian jadi nggak enteng. Tapi nyawa cuma berapa? Atu udah nggak ada lagi nyawa kedua. Terus watahwilan di amrih, dan menakutkan
perkara kiamat. Artinya ayat ini diulang-ulang untuk memberikan kesan bahwa kiamat betapa menakutkan perkaranya itu. Kakaulihi, seperti dalam firman Allah, al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Kalau Bapak kaji terjemah dan tafsir kan luar biasa, diulang sampai 3 kali. Itu kan tahwil namanya, ya. Ka'annahu yaqulu, seakan-akan Allah berfirman, inna yaumal jazai min syiddati, sesungguhnya hari pembalasan dari aspek kedahsyatannya, la yadri ahadun miqdaru haulihi, seorang tidak tahu ukuran huru haranya, wa azamati, dan kebesarannya. Bahwa fawqal wasf wal bayan, itu di atas sifat dan penjelasan. Artinya apa? Enggak mampu manusia menulis tentang kedahsyatan hari kiamat itu. Gitu, diulang-ulang begitu tujuannya tuh. Sampai Allah jelaskan lagi, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari kiamat itu di mana seseorang tidak bisa menguasai orang, sedikit pun nggak bisa. Kita ini di dunia kita bisa perintah anak. Kita di dunia bisa minta tolong sama istri. Di akhirat nggak ada lagi yang namanya bapak merintah anak, nggak ada lagi yang namanya anak minta sama bapak. Selesai, masing-masing ngurusin sendirinya. Makanya bapak sekarang akur nih sama istri. Ntar bapak lari dari istri bapak. Kenapa? Takut ditanya hak dan kewajiban. Kita akur di dunia sama bapak, orang anak. Ntar tuh anak lari dari bapaknya. Kenapa? Takut ditanya hak dan kewajiban. Kita akur sama keluarga sebagai kepala rumah tangga. Ntar yaumil qiyamah lari kita dari rumah tangga kita sendiri. Kenapa? Takut ditanya. Semuanya lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa bani, kan gitu ya. Di hari di mana manusia lari dari saudara dan anak-anaknya. Ini kita ini nanti lari. Saya lari dari anak saya. Kenapa? Takut ditanya sama anak saya. Anak saya juga lari. Jadi siapa yang benar sama-sama lari? Kayak mobil. Saya pernah kejadian di mana di Tonjong, yang bawa supir saya beradu mobil kan. Saya berhenti, mau minta maaf. Rupanya dia lari kencang banget. Ini salah siapa nggak tahu gitu kan. Paham nggak? Mungkin dia juga merasa salah kan gitu kan. Tapi kalau lihat dari garis sama-sama tengah gitu, mau bempernya copot dia. Kalau mobil saya kan mobil jadul, bempernya kuat. Ya, mobil sekarang dicolek juga bolong. Bener Pak, beradu gitu, adu bemper. Memang begitu saya nengok, kenceng banget larinya dia. Mungkin takut sama saya kali ya. Saya juga sama gitu. Aduh, ya udahlah, supir saya sama-sama kabur. Dia nyari jalan tikus. Kenapa jalan tikus? Takut diuber Pak Ustadz. Dia jalan lari loh. Itu begitu Pak tuh. Gak ada yang tahu, yang mengawali siapa yang gak tahu lah. Itu ceritanya cerita. Jadi bapak sekarang akur nih sama istri, olahraga pagi-pagi berdua, pakai training, cakep dah ya. Ntar bapak lari dari istri bapak. Istri bapak di dunia gelendotan kan nyawa kita, paham nggak? Emang bukan mau lari pagi, mau gelendotan gitu kan. Ntar istri kita lari dari kita. Ya ampun, tuh hari kiamat kayak gitu. Ya baik, sekarang akur aja dulu, jangan lari, belum waktunya belum. Sekarang gue lari dulu ya, gue bakal begitu masalahnya. Dasar suami PA itu Pak. Terus, dunia kita punya uang, dengan uang kita bisa bantu orang. Ngerti nggak? Di akhirat udah nggak ada lagi, udah. Kalau dalam surah Al-Asy'ara ayat 88 apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana harta dan anak sudah tidak manfaat lagi, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Udah nggak ada manfaat. Bapak sekarang nih gondol duit yang banyak. Tadi yaumil qiyamah nggak ada lagi tuh harganya uang. Sekarang bapak punya jabatan, nggak manfaat udah. Itu hari kiamat. Walladzi yaumur rahim, itulah hari yang sangat menakutkan. Alladzi la yastati'u ahadun ayan fa'hadan bi syai'in min asya', di mana seorang tidak bisa memberikan manfaat kepada seseorang apapun, nggak ada udah. Wala ayat fa'anhu darran, dan dia tidak bisa menolak bahaya.
Ujungnya wal amru yauma idin lillah. Pada hari itu urusan semua milik Allah. Pada hari itu semua urusan milik Allah. Ai wal amru fi dzalikal yaumi lillah. Perkara hari itu hanya milik Allah wahdah saja. La yunaziuhu fi ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkalnya, enggak bisa udah. Ya Allah, takut lagi deh. Ya, mudah-mudahan menambah keimanan kita nih. Sekarang Bapak silakan akur-akur aja. Akur-akurnya kita, satu ketika kita bakal lari. Ya, demikian. Mudah manfaatnya. Allahumma fiqila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.